Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Salah satu bentuk teror dari pendekar Pulau Neraka adalah dengan melepas kuda-kuda tunggangan milik Adipati Rakonda. Kiranya, apa yang akan dilakukan selanjutnya pendekar Pulau Neraka itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Gila, ini benar-benar gila, geram Adipati Rakonda ketika pagi itu dia mendapat laporan bahwa seluruh kuda-kuda di Istal hilang. Adipati Rakonda yang selalu didampingi kakaknya, Panglima Bantaraji, segera melihat Istal yang sudah kosong tanpa seekor kuda pun di dalamnya. Dia langsung menggerutu sendiri, mencaci maki tidak karuan. Perang urat saraf yang dilontarkan pendekar Pulau Neraka benar-benar menyakitkannya. Setegar apapun jiwa seseorang, pasti akan rapuh juga jika terus-menerus dilanda teror tanpa mampu untuk berbuat sesuatu. Kendalikan dirimu, Adi Rakonda, kata Panglima Bantaraji, berusaha menenangkan, padahal di dalam dadanya sendiri juga bergemuruh. Bagaimana aku bisa tenang, Kakang? Dia sudah mengambil anakku, kemudian disusul dengan tewasnya sebagian prajurit-prajurit kita. Sedangkan apa yang sudah kita lakukan? Diam terus. Adipati Rakonda jadi semakin berang. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Mengobrak-abrik seluruh kadipaten? Panglima Bantaraji juga jadi gusar. Aku akan mencari sendiri, bajingan itu. Rakonda, perintah Panglima Bantaraji tidak digubris lagi. Adipati Rakonda bergegas meninggalkan istana yang sudah kosong itu. Hatinya benar-benar panas, tidak tahan lagi menghadapi tekanan yang datang secara beruntun. Rasanya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain mencari pendekar itu dan menantangnya untuk bertarung sampai salah satu di antara mereka ada yang tewas. Rakonda, Panglima Bantaraji menyentakkan bahu adiknya hingga Adipati itu berbalik dan menghadangnya. Sejenak Adipati Rakonda menatap tajam pada kakaknya itu. Kini mereka tidak peduli lagi dengan jabatannya disandang masing-masing. Mereka terus saling tatap dengan tajam, seperti dua orang musuh yang sudah siap mengadu nyawa. Bagaimanapun juga, kau harus bisa mengendalikan diri, adik Rakonda. Aku sudah menyebarkan puluhan telik sandi terpercaya untuk menemukan tempat persembunyian pendekar Pulau Neraka, kata Panglima Bantaraji terus berusaha menenangkan adiknya. Percuma, Kakang. Lebih baik segera kau tarik kembali para prajuritmu untuk pulang. Aku tidak mau lagi lebih banyak korban berjatuhan, saut Adipati Rakonda bernada putus asa. Kau sepertinya tidak mempercayai kemampuanku, Rakonda. Maaf, Kakang, pendekar itu hanya menginginkan diriku. Rasanya sia-sia saja meskipun kau datangkan seluruh prajurit pilihan kerajaan. Dia sangat licik dan punya siasat yang kejam. Maaf, aku harus segera mengambil tindakan sebelum terlambat, tegas kata-kata Adipati Rakonda. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Panglima Bantaraji. Mengosongkan istana. Gila, apa kau mau diri, Rakonda? Pendekar Pulau Neraka suka dicari tandingannya. Kita berdua saja belum tentu mampu menghadapinya. Panglima Bantaraji terkejut setengah mati. Tapi itu lebih baik, Kakang, daripada semakin banyak orang yang tidak berdosa tewas di tangannya. Aku akan semakin merasa berdosa jika membiarkan orang-orang tidak berdosa ikut tewas karena membelaku.
Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, Rakonda. Ingat, masih ada aku. Masih banyak sahabat-sahabat kita yang memiliki ilmu tinggi. Kalau kita mau menghubungi, mereka pasti mau membantumu, kata Panglima Bantaraji. Adipati Rakonda segera menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah terlambat, Kakang. Rasanya tidak ada lagi yang harus jadi korban. Kini semuanya benar-benar sudah terlambat. Hidup pun tidak ada gunanya lagi bagiku. Terima kasih, kau telah berkorban banyak untuk membelaku, Kakang. Sebaiknya kau segera kembali saja ke kerajaan dan bawa semua prajuritmu, kata Adipati Rakonda tetap pada pendiriannya. Adik Rakonda, maaf, aku tidak bisa lagi menerima bantuanmu. Terima kasih, Kakang. Tegas kata-kata Adipati Rakonda. Panglima Bantaraji tidak bisa lagi menahan kepergian adiknya. Dia sudah tahu betul akan watak adiknya itu. Keras dan teguh pada pendiriannya. Ada rasa kekaguman pada hatinya melihat sikap adiknya yang berjiwa kesatria itu. Benar-benar sudah jauh berbeda dengan masa-masa lalunya. Kini Panglima Bantaraji hanya bisa memandangi Adipati Rakonda yang melangkah gontai menuju istana. Kasihan kau adikku, desa Panglima Bantaraji pelan. Kau harus menanggung semua akibat perbuatanmu sendiri. Dan dengan langkah pelan, Panglima Bantaraji juga meninggalkan halaman depan istana yang sepi itu. Tampak pengurus kuda tengah duduk melamun di samping pintu istal. Kini tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan. Semua kuda-kuda telah lenyap semalam, tanpa sisa satu ekor pun. Suatu kejadian yang aneh dan baru pertama kali terjadi. Semua orang seperti kena sirap, tidur lelap dan tidak mendengar suara apapun. Meskipun sudah berkali-kali disuruh pulang, tapi Panglima Bantaraji tetap tidak mau meninggalkan Kadipaten Jati Anom. Bagaimanapun juga, dia tidak tega untuk meninggalkan adik kandung satu-satunya menghadapi maut seorang diri. Meskipun sudah jelas bahwa adiknya yang bersalah, Adipati Rakonda sendiri kini sudah mengosongkan istananya. Semua pelayan dan abdi setianya sudah disuruh meninggalkan istana. Bahkan, para pejabat Kadipaten tidak diperbolehkan datang lagi. Tidak ada seorang pun yang berani membantah. Mereka seperti sudah mengerti dengan semua persoalan yang sedang dihadapi junjungannya itu. Sekarang, yang masih tinggal di lingkungan istana Kadipaten hanya Adipati Rakonda sendiri dengan Panglima Bantaraji dan 20 orang prajurit pilihan dari kerajaan. Suasana di istana Kadipaten benar-benar sudah sunyi. Suatu kesunyian yang mencekam dan berselimut maut. Sejak sore, Adipati Rakonda duduk merenung di beranda depan istananya. Di sampingnya duduk pula Panglima Bantaraji. Sementara 4 orang prajurit yang bersenjata pedang di pinggang berdiri di belakang mereka. Tak ada yang bicara sedikit pun sejak senja tadi. Masing-masing sibuk dengan pikirannya. Sedangkan di bagian halaman depan tampak 16 prajurit berjaga-jaga dengan senjata yang sudah terhunus di tangan. Seperti sedang menunggu mati saja, dengus Panglima Bantaraji mengeluh. Sejenak, Adipati Rakonda menoleh dan memandang sayu pada kakaknya. Sudah 2 malam kita duduk di sini. Mau sampai kapan lagi begini terus? Lagi-lagi Panglima Bantaraji mengeluh. Jangan mengeluh terus, Kakang. Aku sudah memintamu untuk meninggalkan Kadipaten Jati Anom, rungut Adipati Rakonda. Meninggalkanmu sendirian di Cincang. Kalaupun aku harus mati, ini adalah kesempatanku untuk mati secara kesatria, Kakang. Kini Panglima Bantaraji menatap tajam pada adiknya. Selama ini, dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut adiknya itu. Dia seperti tidak percaya bahwa adiknya yang selama ini berada di jalan hitam sudah benar-benar berubah. Apakah Adipati Rakonda sudah putus asa? Atau memang dia sudah bertobat dan ingin menebus segala dosa-dosanya di masa lalu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara malam terus merayap semakin larut. Kedua bersaudara itu terus berbincang-bincang mengenang kembali masa-masa lalu, di mana mereka terkenal sebagai tokoh yang sangat disegani di rimba persilatan dengan julukan sepasang gagak hitam dari utara. Bagaimana selanjutnya kisah deg-degannya Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.